diberi amanat menjaga tongkat. Ketika Raden Said kembali sadar dari pingsannya, buah aren yang rontok itu telah berubah kembali menjadi hijau seperti aren-aren lainnya. Raden Said bangkit berdiri, mencari orang berjubah putih tadi. Tapi yang ucapan orang tua itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Tentang dicarinya sudah tak ada di tempatnya. Beramal dengan barang haram yang disamakan dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Tentang berbagai hal yang berkait dengan upaya memberantas kemiskinan. Raden Said mengejar orang tua itu. Dengan segenap kemampuan yang dimilikinya, dia berusaha berlari cepat. Namun ternyata dia tak mampu mengejar orang tua itu. Tetapi Raden Said terus berusaha. Dengan tekad yang bulat, dia terus bertari mengejar orang tua itu. Sehingga dia pun melihat bayangan orang tua itu dari kejauhan. Sepertinya santai saja orang tua itu melangkahkan kakinya, tapi Raden Said tak pernah bisa menyusulnya, jatuh bangun, terseok-seok dan berlari lagi. Sampai-sampai tenaganya hampir terkuras habis. Dan begitu tenaganya terkuras habis, barulah dia bisa berada di belakang orang tua berjubah putih itu. Lelaki tua berjubah putih itu berhenti. Bukan karena kehadiran Raden Said, melainkan di depannya terbentang sungai yang cukup lebar. Tak ada jembatan, dan sungai itu tampaknya dalam. "Tunggu," seru Raden Said ketika melihat orang tua itu hendak kembali melangkahkan kakinya lagi. Orang tua berjubah putih itu menengok. Dan dilihatnya Raden Said berada di belakangnya. "Ada apa, anak muda? Sudah Tuan menerima saya sebagai murid?" pinta Raden Said. "Menjadi muridku? Ya, berat. Berat sekali menjadi muridku, anak muda. Apapun akan saya lakukan, asalkan Tuan bersedia menerima saya sebagai murid Tuan." "Bersediakah kau menerima syarat-syaratnya?" "Saya bersedia." Lelaki tua berjubah putih itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. "Tungguilah tongkat ini. Jangan pergi atau beranjak dari tempat ini sebelum aku kembali." "Kau sanggup?" "Saya sanggup." Selanjutnya lelaki tua berjubah putih itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Said terbelalak heran, demi melihat lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan saja. Kakinya tidak basah terkena air. Raden Said pun semakin yakin bahwa calon gurunya itu adalah seorang lelaki berilmu tinggi, waskita dan mungkin saja golongan para wali. Setelah lelaki itu hilang dari pandangannya, Raden Said duduk bersila di depan tongkat yang harus dijaganya itu. Kemudian teringat akan suatu kisah ajaib yang dibacanya di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 300 tahun. Maka ia segera berdoa kepada Tuhan supaya ditidurkan seperti para pemuda di Goa Kahfi ratusan tahun silam. Doanya dikabulkan. Raden Said tertidur dalam samadinya selama 3 tahun. Akar dan rerumputan telah merambati sekujur tubuhnya dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Diangkat menjadi wali. Setelah 3 tahun, lelaki tua berjubah putih itu datang menemui Raden Said. Tapi Raden Said tak bisa dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan azan, pemuda itu membuka sepasang matanya. Tubuh Raden Said dibersihkan, diberi pakaian baru yang bersih. Kemudian dibawa ke Tubah. Mengapa ke Tuban? Karena lelaki tua berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat para waliullah. Dan di kemudian hari, Raden Said pun lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai, karena dia pernah bertapa di tepi sungai. Ada yang mengartikan Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan umat, melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Umumnya pada waktu itu sepikul rumput berharga 25 keteng, tapi ia menawarnya dengan harga 15 keteng. Anehnya tanpa berbelit-belit penjual rumput itu memberikannya begitu saja. Esoknya penjual rumput bercaping lebar itu datang lagi. Kali ini ia datang lebih pagi dengan membawa rumput yang lebih segar dari kemarin. "Pak Tua, sepagi ini kau sudah membawa rumput sesegar ini. Dari mana kau memperolehnya?" tanya Ki Pandhanarang. "Dari Gunung Jabakat, Tuan."
Jawab si penjual rumput. Ki Pandahanarang merasa heran, sebab Gunung Jabalkat adalah tempat yang sangat jauh sekali. Setelah rumput itu dibayar seperti harga kemarin, si penjual tumu tidak segera pergi. "Hei Pak Tua, apa lagi yang kau tunggu?" tanya Ki Pandahanarang. "Hamba ingin meminta sedekah, Tuan." Ki Pandahanarang merogoh sakunya, kemudian tanpa menoleh ia lemparkan uang seketeng di depan kaki si penjual rumput, lalulah beranjak pergi, namun si penjual rumput buru-buru maju menghadang. "Hamba tidak minta sedekah uang." "Lalu apa?" "Yang hamba minta adalah beduk berbunyi di Semarang." Ki Pandahanarang mendelik penasaran. "Minta beduk berbunyi di Semarang? Itu sama halnya dengan permintaan mendirikan masjid dan menyebarkan agama Islam di Semarang. Jangankan berdakwah, wong salat 5 waktu saja ia sudah enggan melaksanakannya." "Kau jangan minta yang aneh-aneh, Pak Tua. Sudah ambil uang dan cepat pergi dari sini. Hamba tidak butuh uang." Semakin mengerut kening Ki Pandahanarang mendengar jawaban si penjual rumput. Dengan lekat ditatapnya wajah si penjual rumput seraya bertanya, "Kenapa kau tak butuh uang? Kau sungguh aneh. Padahal setiap orang butuh uang. Dapatkah uang dan harta menjamin keselamatan kita di akhirat kelak?" tanya si penjual rumput. Ki Pandahanarang merah wajahnya pertanda marah. Kemudian dengan gusar Ki Pandahanarang berkata, "Hei Pak Tua, jangan menyepelekan uang dan harta. Dengan uang dan harta itulah seseorang terangkat derajatnya dan dihormati semua orang." Ki Pandahanarang merah wajahnya pertanda marah. Kemudian dengan gusar Ki Pandahanarang berkata, "Hei Pak Tua, jangan menyepelekan uang dan harta. Dengan uang dan harta itulah seseorang terangkat derajatnya dan dihormati semua orang." "Hamba kira tidak," jawab si penjual rumput dengan beraninya. "Justru orang yang menjadi budak uang dan harta akan menjadi orang yang hina dan tidak berbudi pekerti karena terbiasa menghalalkan segala cara." "Pak Tua, bicaramu semakin tak karuan. Apakah dengan pekerjaanmu sebagai penjual rumput itu kau merasa mulia? Apakah segala kebutuhan hidupmu dan anak istrimu terpenuhi? Soal harta dan kebutuhan hamba selalu ikhlas terhadap apa yang diberikan Tuhan. Kalau cuma menginginkan emas permata, sekali cangkul, hamba bisa setiap saat hamba mengeruknya dari dalam tanah." Jawab si penjual rumput. Omonganmu semakin sombong saja, Pak Tua. Coba buktikan omongan besarmu itu. Jika memang terbukti, aku akan berguru kepadamu. Namun kalau kau cuma berkuar atau main sulap saja, maka kau akan kuhukum dengan hukuman seberat-beratnya," ancam Ki Pandahanarang. Ki Pandahanarang kemudian menyuruh pembantunya mengambil cangkul dan diberikan kepada si penjual rumput. "Hayo, buktikan ucapanmu." Dengan tenang si penjual rumput itu menerima cangkul. Lalu diayunkan pelan, dan ketika ditarik dalam tanah keluarlah bongkahan emas permata. Semua orang terbelalak takjub melihat kejadian itu. Ki Pandahanarang yang mata duitan itu berdiri terpaku di tempatnya sampai-sampai ia tak menyadari lelaki penjual rumput itu sudah pergi meninggalkan halaman rumahnya. Ki Pandahanarang baru sadar bahwa ia berhadapan dengan orang sakti berilmu tinggi. Maka segera dikerjanya kemana orang itu pergi. Sebagai seorang lelaki lah ingin menepati janjinya, berguru kepada si penjual rumput. Setelah mengerahkan segenap tenaganya, barulah ia berhasil menyusul lelaki itu. "Buat apa kamu menyusulku? Masih kurangkah bongkahan emas permata tadi bagimu?" tanya si penjual rumput. Bukan untuk itu saya kemari." "Lalu untuk apa?" "Saya ingin berguru kepada Tuan." "Berguru? Mau berguru apa? Menimbun uang dan harta?" "Bukan. Saya ingin memperdalam agama Islam sehingga nantinya dapat saya gunakan untuk membimbing rakyat Semarang." "Jadi kau mau memenuhi permintaanku untuk memunyikan becuk di Semarang?" "Benar, Tuan. Berkorban dengan segala harta dan jiwa. Saya bersedia." "Kalau begitu kau harus menjalankan ibadah selama hidupmu.
Jangan sampai teledor menegakkan salat 5 waktu. Kau harus beramal, dirikan masjid dan memberikan hartamu kepada para fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan sekali-kali terpikat oleh harta, kecuali hanya sekedarnya saja sebagai bekal ibadah. Orang berguru itu harus meninggalkan rumah. Maka jika segala yang kupesan tadi sudah kau laksanakan, segeralah kau susul aku ke Gunung Jabal Kak. Wahai Tuan yang arif dan bijaksana, izinkanlah saya mengetahui siapa gerangan Tuan sesungguhnya. Aku adalah Sunan Kalijaga yang diperintah para Dewan Wali untuk mengajakmu bergabung sebagai anggota Wali Songo menggantikan Syekh Siti Jenar. Mendengar nama besar Sunan Kalijaga, serta mertaki Pandanarang berlutut untuk menghormat. Namun seketika itu juga Sunan Kalijaga lenyap dari pandangan matanya.